Buat saya sih masih jauh. Bagaimana yang lain, Pak Nitya? Tidak se... Belum ada dokter. Ya? Ya. Silakan Dr. Miftah. Ya, terima kasih. Saya mulai slide-nya. Saya tidak bisa mendengar suara Dr. Miftah ya, kenapa ya? Dr. Miftah, saya nggak bisa dengar suaranya. Ya, ini recording dok. Mungkin ada masalah di ini ya, ada masalah di slide-nya. Mohon maaf sebentar, saya ulang dulu slide-nya. Untuk audiens yang lain bisa dengar atau tidak ya? Memang belum masuk dok. Ya. Apa terdengar Dr. Eko? Yang waktu Dr. Miftah yang bicara sekarang tidak terdengar, tapi yang recording. Oh, recordingnya yang bermasalah ya? Oke. Baik. Oke. Mohon maaf, saya akan izin untuk tidak menggunakan recordingnya, Dr. Eko. Ya, share anunya aja slide-nya. Boleh di ini, boleh panitia, boleh di play slide-nya. Atau mohon maaf, izin saya berikan waktu sebentar untuk edit sebentar slide-nya untuk menghapus recorded yang tidak terdengar. Mohon maaf atas kendala teknisnya. Ini kan slide share dari panitia ya. Bisa langsung aja, nggak usah pakai editing ya kan dari slide-nya. Saya yang slide share boleh, panitia? Biar saya bisa ya, kontrol slide-nya. Ya. Oke. Oke. Oh yaudah, saya minta dari panitia saja kalau gitu. Mohon maaf, ini masih belum bisa ternyata. Udah bisa barusan. Ya, dari ini aja, dari panitia aja. Oke. Silakan. Ya, izin saya mulai. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Eko atas perkenalannya. Baik, kita akan mulai materi pertama mengenai topik ini, mengenai does ACS patient have better outcome with earlier statin treatment. Oke, slide berikutnya. Nah, untuk outline dari bahasan kita adalah mengapa statin, kemudian mengapa acute coronary syndrome, mengapa statin mana yang baik untuk pasien kita, dan kapan kita harus berikan statinnya. Oke, selanjutnya. Baik, untuk topik pertama kita adalah mengapa acute coronary syndrome. Boleh slide berikutnya. Baik, untuk pasien-pasien dengan acute coronary syndrome, mungkin teman sejawat dan kita semua tahu bahwa acute coronary syndrome adalah penyebab kematian pertama di dunia. Jadi angka kematiannya lebih tinggi daripada cancer. Namun yang menarik di sini adalah ternyata itu tergantung dari tingkat income dari suatu negara. Jadi kalau negara tersebut masuk dalam high income country, maka kejadian kematian karena kankernya lebih besar daripada kejadian kematian karena cardiovascular disease. Jadi hampir 2 kali lipat kejadian kematian karena kanker itu lebih tinggi pada pada high income country. Sedangkan untuk negara-negara dengan middle income country ataupun low income country, maka kejadian kardiovaskular, kematian karena kejadian kardiovaskularnya lebih tinggi dibandingkan dengan kanker. Ya, slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Untuk di Indonesia sendiri ternyata didapatkan hampir tidak ada perubahan mengenai kejadian
kematian karena kardiovaskular disease dari tahun 2000 sampai 2015. Di sini kejadian kematian karena kardiovaskular disease itu berkontribusi terhadap 35% dari seluruh kematian di tahun 2016. Slide berikutnya. Baik. Nah, apa kematian yang tertinggi di Indonesia? Dari data yang kita dapat bahwa dari tahun 2009 ke tahun 2019 hampir tidak ada perubahan mengenai cardiovascular disease. Yang mana cardiovascular disease salah satu penyebabnya adalah stroke dan ischemic heart disease. Jadi dua penyebab kematian tertinggi itu tidak berubah. Nah, yang menarik di sini ternyata diabetes dari tadinya masuk ke ranking nomor 6, sekarang menjadi nomor 3 di tahun 2019. Jadi ada kenaikan kematian karena diabetes dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, kenapa harus kita concern mengenai acute coronary syndrome ataukah myocardial infarction? Karena myocardial infarction ini, pasien-pasien dengan myocardial infarction lebih rentan terjadi acute event berikutnya dalam 30 hari ke depan. Di sini dapat dilihat ternyata dalam 30 hari ke depan, kejadian kematian karena cardiogenic shock, kematian mendadak, heart failure, mechanical complication, atau kejadian infark miokardial berikutnya, infark miokardial lanjutan itu tinggi dalam 30 hari awal. Nah, yang menarik adalah karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga adanya perkembangan dari revaskularisasi teknik, menurunkan in-hospital death rate dari 5,3% menjadi 3,8%. Oke, slide berikutnya. Baik, bahasan berikutnya yang akan kita fokuskan adalah mengapa statin. Nah, di sini statin seperti yang tadi moderator bilang, Dr. Eko, sangat-sangat bermanfaat. Bukan saja dalam hal untuk menurunkan kadar LDL atau kadar kolesterol, tapi ternyata ada beyond lipid lowering agent. Apa itu beyond lipid lowering agent? Yang kita fokuskan adalah terhadap, pertama, dapat menginhibisi adanya inflamasi atau aktivasi dari sistem imun. Yang kedua, menginhibisi endothelial dysfunction. Yang ketiga, menginhibisi platelet activation ataupun adanya koagulasi. Dan yang keempat adalah berperan terhadap menginhibisi plaque rupture. Jadi, 4 hal ini berperan di balik lipid lowering agent. Jadi, beyond lipid lowering agent. Jadi, ada hal-hal positif yang dapat bermanfaat dari pemberian statin, dari keempat hal tersebut. Oke, slide berikutnya. Nah, apa kata guideline? Jadi dari guideline di tahun 2019, European Society of Cardiology mengenai dyslipidemia, ternyata pada pasien-pasien dengan acute coronary syndrome, boleh slide berikutnya. Ya, pasien-pasien dengan acute coronary syndrome itu masuk ke dalam very high risk kriteria. Oke, boleh slide berikutnya lagi. Nah, yang menarik di sini adalah pada pasien-pasien yang kita berikan statin pada saat perawatan, kemudian melanjutkan statinnya pada saat pasien tersebut dirawat jalan, ternyata angka kejadian mortalitas dan myocardial infarction-nya itu dalam 30 hari menurun jika dibandingkan pasien-pasien yang tidak diberikan statin. Di sini saya izin pakai annotation. Jadi kalau kita lihat pasien tersebut meneruskan statin, maka kejadiannya lebih baik dibandingkan pasien yang tanpa statin. Namun yang menarik di sini adalah ketika teman sejawat memberikan statin, kemudian pasiennya tidak meneruskan statinnya, pasien tersebut tidak meminum obat statinnya, ternyata angka kejadian mortalitas dan myocardial infarction-nya itu lebih buruk dibandingkan dengan pasien yang tidak diberikan statin sama sekali. Nah, di sini maka take home message dari slide ini adalah teman sejawat perlu mengencourage pasien untuk tetap melanjutkan statinnya. Jadi mungkin message-nya adalah ke pasien kita, ini bukan hanya sekedar obat untuk menurunkan kolesterol, tapi obat untuk jantung juga, karena bermanfaat dalam hal menurunkan mortalitas dan myocardial infarction. Oke, slide berikutnya. Nah, ketika kita tahu benefit dari statin, maka statin apa yang kita pilih? Bahwa pasien-pasien dengan acute coronary syndrome masuk ke dalam kriteria very high risk. Nah, ketika pasien tersebut masuk ke dalam very high risk, maka ada goal yang harus kita capai. Oke, slide berikutnya. Apakah goal tersebut? Jadi ada 2 goal yang perlu kita capai pada pasien-pasien dengan acute coronary syndrome. Yang pertama adalah penurunan 50% atau lebih dari baseline.
Yang kedua adalah nilainya harus di bawah 55 mg per desiliter. Jadi kalau kita temukan pasien dengan baseline LDL 100, maka kita harus turunkan sampai, kalau teman pasien dengan LDL di 150, maka kita harus turunkan sampai dari 2 goal tersebut. Jadi goalnya ada 2, sekali lagi, penurunan lebih dari 50% dan LDL di bawah 55. Oke, slide berikutnya. Baik, nah apakah semua statin sama? Apakah semua statin dapat menurunkan LDL sampai di bawah 50%? Jawabannya menurunkan LDL sampai di bawah 50%. Jadi statin tidak bisa menurunkan di bawah 50%. Bahkan simvastatin dengan dosis 80 mg, yang mana itu tidak direkomendasikan oleh para expert karena meningkatkan resiko miopati, itu pun tidak dapat menurunkan LDL sampai di bawah 50%. Nah, yang dapat menurunkan LDL sampai di bawah 50% adalah atorvastatin dan rosuvastatin. Untuk atorvastatin, dosis 40 mg, ada jurnal lain yang ternyata dapat menurunkan sampai 50%, walaupun di jurnal ini, di jurnal dari NICE Guideline, itu menurunkan sampai 49%. Namun dengan dosis 80 mg, maka akan tercapai target LDL sampai penurunan 55%. Nah, untuk rosuvastatin dengan dosis 20 mg dapat menurunkan sampai 48%, namun ketika teman sejawat naikkan dosisnya 2 kali lipat sampai 53 mg, 40 mg dapat menurunkan LDL sampai 53%. Oke, slide berikutnya. Nah, baik, bagaimana kalau teman sejawat bandingkan apakah high intensity statin dan juga moderate intensity statin ini sama manfaatnya? Jawabannya tidak. Jadi dari jurnal yang dipublish, dari Prove It Trial, didapatkan bahwa ketika teman sejawat memberikan high intensity statin dengan atorvastatin 80 mg, jika dibandingkan dengan moderate intensity statin dengan pravastatin 40 mg, maka ketika teman sejawat mendapatkan kadar LDL sampai di bawah 60 mg per desiliter, itu berkaitan dengan penurunan dari major adverse cardiovascular event sampai 16%. Jadi ada penurunan 16% dari hazard rasionya dibandingkan dengan yang diberikan moderate intensity statin. Di sini penurunannya signifikan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena slide sebelumnya lagi, maaf. Jadi, kapan timing untuk pemberian statin? Apakah dapat diberikan pada malam hari, ataukah diberikan langsung sebelum pasien dilakukan PCI, ataukah mungkin nanti sebelum pasien itu pulang? Jadi, ini slide ini akan membahas mengenai timing pemberian statinnya. Oke, slide berikutnya. Baik, ini meta-analisis yang dipublish di jurnal tahun 2015 mengenai insidensi periprocedural myocardial infarction pada pasien yang dilakukan PCI. Jadi pada pasien-pasien yang dilakukan PCI diteliti mengenai periprocedural myocardial infarction. Jadi periprocedural myocardial infarction adalah kejadian myocardial infarct terkait tindakan PCI. Oke, slide berikutnya. Nah, dari meta-analisis ini didapatkan bahwa pemberian statin pre-treatment, di sini disebut adalah statin pre-treatment, artinya loading statin sebelum tindakan PCI itu favorable dibandingkan yang placebo, tidak diberikan statin. Nah, di hampir semua penelitian yang masuk dalam meta-analisis ini, semuanya mengatakan bahwa beneficial efek pada statin pre-treatment. Jadi, pre-treatment itu adalah loading statin sebelum tindakan PCI. Oke, slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan acute coronary syndrome? Jadi untuk acute coronary syndrome terdapat 7 randomized control trial, yang mana randomized control trial tersebut membandingkan antara pasien dengan myocardial infarction dan juga kontrol. Jadi pada pasien yang diberikan statin pre-treatment itu kejadian myocardial infarction-nya rendah, sekitar 5,7% dibandingkan pasien yang diberikan placebo, kejadiannya cukup tinggi, sekitar 13%. Nah, di sini odds ratio-nya 0,36, artinya signifikan bermanfaat pada pasien-pasien yang diberikan statin pre-treatment. Oke, slide berikutnya. Nah, conclusion-nya, high dose statin pre-treatment dapat menurunkan kejadian periprocedural myocardial infarction.
Oke, slide lagi berikutnya. Nah, ini adalah penelitian Armida ACS trial, juga sama randomized control trial. Slide berikutnya. Oke, di sini membagi berdasarkan merandomisasi pasien yang diberikan atorvastatin 80 mg versus placebo pada pasien-pasien dengan non-ST elevasi ACS. Jadi ternyata hasilnya adalah, oke, slide berikutnya. Nah, di sini didapatkan sebanyak 88% risk reduction dari major adverse cardiovascular event. Yang signifikan bermanfaat adalah terkait myocardial infarction dan juga target vessel revascularization. Jadi, pemberian statin pre-treatment dapat menurunkan kejadian myocardial infarction secara bermakna, sehingga major adverse cardiovascular event-nya menurun. Oke, slide berikutnya. Nah, ini pertanyaan menarik yang sering ditanyakan, terutama dari sejawat-sejawat dokter jantung dan juga mungkin juga dokter umum, kalau pasiennya sudah mendapatkan statin, jadi sudah dengan terapi statin sebelumnya, apakah perlu kita berikan loading dose statin? Oke, kita akan jawab di slide berikutnya. Nah, ini juga Armida trial, Armida Recapture trial, ke slide berikutnya, yang meneliti pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan statin, kemudian diberikan reload ulang dari statin, reloading dari statin. Di sini loadingnya adalah atorvastatin 80 mg. Dirandomisasi terhadap placebo 12 jam sebelum pasien dilakukan PCI. Oke, slide berikutnya. Nah, menarik di sini, kalau dibandingkan pasien yang stable angina, ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Namun pada pasien dengan acute coronary syndrome, reloading dari statin itu menurunkan kejadian sebanyak signifikan menurunkan kejadian dari myocardial infarction dan juga target vessel revascularization. Di sini ternyata pada pasien-pasien dengan acute coronary syndrome, pemberian reloading dari statin itu bermanfaat. Oke, slide berikutnya lagi. Mungkin saya akan cepat. Apa kata guideline? Jadi dari guideline 2019 mengenai dyslipidemia, slide berikutnya. Pemberian statin pre-treatment atau disebut kita loading dose statin pada pasien-pasien yang bahkan pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan chronic treatment dari statin itu ternyata bermanfaat baik pada pasien dengan acute coronary syndrome ataupun pasien yang dilakukan elective PCI. Oke, boleh slide berikutnya. Jadi sebagai kesimpulan dari bahasan kita kali ini adalah ischemic heart disease masih merupakan masalah kesehatan yang penting. Bukan hanya di Indonesia, mau ternyata juga di seluruh dunia. Oke, slide berikutnya. Jadi, international guideline merekomendasikan penggunaan high intensity statin sebagai manajemen pasien dengan acute coronary syndrome. Slide berikutnya. Pemberian statin dengan timing yang lebih awal atau earlier statin treatment sebelum PCI terutama direkomendasikan pada pasien-pasien dengan acute coronary syndrome karena dapat menurunkan kejadian periprocedural MI dan juga major adverse cardiovascular event. Oke, slide berikutnya. Ya, reloading dari high intensity statin dapat lebih lagi menurunkan major adverse cardiovascular event pada pasien-pasien dengan chronic statin treatment. Jadi, pasien yang sudah mendapatkan statin tetap kita berikan loading dari high intensity statin. Ya, slide berikutnya. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Miftah. Kita sudah mendengar semua dengan jelas tentang statin pada ACS. Tapi sebetulnya lebih highlight di sini, Dr. Miftah, tentang loading dan sesudahnya pada penderita yang mengalami PCI atau ACS menjalani PCI. Mungkin nanti kita akan bisa mendengarkan bagaimana pada penderita ACS secara umum tentang pemberian statin early ini. Nah, kita tahu bahwa tadi high intensity statin yang selalu dipergunakan. Bagaimana safety-nya? Nah, kita akan berbicara tentang itu, akan dipresentasikan oleh pembicara kita yang kedua, Dr. Iqbal, yang akan bicara tentang safety consideration of high intensity statin for atherosclerotic cardiovascular disease patients. Dr. Iqbal adalah staf
dari Departemen Kardiologi dan Vascular Medicine di Universitas Pajajaran di Divisi Elektrofisiologi dan Aritmia, telah mengalami training di South Korea dan di Singapura, dan juga menjadi anggota dari beberapa International Society tentang elektrofisiologi ini. Kami silakan, Dr. Iqbal, silakan. Terima kasih Dr. Eko Antono, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman sejawat. Pada pagi ini saya akan membawakan dan menekankan bahwa statin yang high intensity itu adalah aman, ya, karena memang isunya banyak sekali juga dari kita kekhawatiran bahwa statin dosis tinggi ini bisa menyebabkan beberapa side effect. Mari kita lihat dari beberapa studinya. Di sini sudah dijelaskan oleh Dr. Miftah bahwa burden cardiovascular disease ini di seluruh dunia itu sampai 37%, jauh di atas cancer, kemudian gangguan saluran nafas, dan lain-lain. Hanya yang ditekankan dari penelitian ini, paper ini, bahwa dengan hanya mengendalikan lifestyle, maka kita bisa prevent cardiovascular disease ini sampai 80%. Lifestyle itu tidak hanya gaya hidup saja, tapi juga dengan beberapa obat-obatan. Ini adalah data dari 8 negara, ya. Di sini salah satunya Indonesia. Ini diperlihatkan tahun 2011, ya. Bagaimana negara-negara ini dalam mencapai target dari LDL. Pada saat itu targetnya mengikuti konsensus National Cholesterol Education Program tahun 2004. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia ternyata yang paling kecil mencapai target LDL-nya dibanding 8 negara lainnya. Ya. Kemudian dari data Riskesdas tahun 2013 juga menyatakan bahwa populasi pria, wanita, baik yang hidup di perkotaan maupun di desa, dari LDL, HDL, abnormal kolesterol, ini banyak juga yang tidak sesuai dan tidak ideal menurut proporsinya masing-masing. Tahun 2018 terdapat guideline, ya, yang disepakati berbagai kolegium, ya, atau asosiasi, bahwa hanya ada 2 kategori high intensity statin. Keep in mind, hanya ada 2, yaitu atorvastatin 40 dan 80 dan rosuvastatin 20 dan 40. Keep in mind, hanya ada 2 sediaan. Itu juga dosisnya 40-80 untuk atorva dan rosuva 20-40. Lalu dari guideline 2019 yang paling baru, bagaimana kita memanajemen lipid sebagai target terapi, terutama LDL, tadi ini sudah dijelaskan oleh Dr. Miftah bahwa pasien ACS masuk langsung very high risk. Tapi kalaupun pasiennya tidak pernah mengalami ACS, hanya dengan imaging tertangkap dari CT scan, ya, bahwa dia mempunyai CAD-3-VD, 1VD, padahal pasiennya tidak punya gejala, itu juga masuk very high risk. Jadi yang ingin saya tekankan di slide ini adalah sebagian besar pasien kita yang datang itu langsung masuk kategori very high risk dan high risk. Apakah dengan diabetes saja atau diabetes dengan target organ dan lain-lain. Jadi kita nggak usah ngapalin yang susah-susah, sebagian pasien kita masuknya very high risk atau high risk. Ya. Tadi ini sudah dijelaskan oleh Dr. Miftah, untuk pasien very high risk itu targetnya adalah kurang dari 55 dan 50% reduction dari LDL. Artinya, kalau misalnya pasien itu dia LDL-nya awal 70, itu tidak hanya cukup dia di bawah 55, tapi harus kurang dari 50% dari 70. Artinya, pasien harus LDL-nya di bawah 35. Jadi itu maknanya DAN adalah dia kurang dari 55 dan berkurang 50%. Ini berbeda dengan guideline yang sebelumnya, dia tidak DAN. Tapi sekarang dipertegas dengan DAN. Ini adalah 14 major statin trial. Ini kalau nggak salah, ini studi-studi landmarknya ada ASCOT, kemudian POSI-ABG, ya, APS, CART, dan lain-lain, yang mengatakan bahwa semakin rendah LDL reduction, maka semakin rendah juga event rate atau major event dari kardiovaskular. Nah, pertanyaannya,
Seberapa rendahkah ini? Nah, ini ada statement yang jelas dari European Heart Team. No lower limit for LDL. Tidak ada batas bawah LDL. As low as possible, serendah mungkin. Semakin rendah LDL, maka semakin rendah pula cardiovascular risk reduction-nya. The lower, the better. Oke, keep in mind, tidak ada batas rendah dari LDL, serendah mungkin. Kemudian pertanyaannya adalah high intensity statin tadi hanya ada dua, Ator dan Rosu. Ator 40-80 dan Rosu 20-40. Bukan Ator 5, bukan Ator 10, bukan Rosuva 5, bukan Rosuva 10. Ya, ingat high intensity statin hanya ada dua dan dosisnya juga tertentu. Ini studi multicenter ya yang melibatkan pasien-pasien di atas 18 tahun dengan diabetes dan protein uri. Memang targetnya dia mengevaluasi obat kolesterol high intensity pada pasien-pasien protein uri, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok ya, ada Rosu 40, 10 dan Atorva 80 untuk melihat outcome terhadap ginjal. Ini memang menarik. Kita tahu sebenarnya rosuvastatin itu adalah yang paling poten, sedikit persennya beda dengan atorvastatin. Tapi tentu kita tidak semata-mata melihat target LDL tanpa melihat parameter lain. Ini adalah parameter di ginjal yang bisa kita lihat bagaimana kedua high intensity statin ini dalam memberikan dampak ke ginjal. Ini yang paling gampang adalah yang sebelah kanan. Dikatakan bahwa perubahan IGFR atau penurunan IGFR pada pasien-pasien yang mendapatkan Atorva 80 ini jauh lebih baik dibanding Rosuva, baik 10 maupun 40. Jadi di sini slide ini menyimpulkan bahwa Atorva lebih menjaga preserve fungsi ginjal dibanding high intensity statin Rosuva. Kemudian penelitian ini juga dikonfirmasi dengan penelitian lain yang mengatakan bahwa yang biru ini adalah atorvastatin, yang merah adalah Rosuva. Dalam follow up selama 1 tahun, ini meskipun awalnya baseline dari Rosuva lebih rendah, IGFR-nya dibanding yang Ator, tapi setelah 12 bulan ternyata yang pada kelompok Rosuva itu penurunan IGFR-nya jika dibandingkan dengan Atorva, deltanya ini ternyata jauh lebih tinggi yang Rosuva. Artinya IGFR yang pasien yang mendapatkan Rosuva itu jauh lebih turun dibanding yang mendapatkan Atorva. Ini juga isu yang menarik, berkembang isu kalau statin ini bisa menyebabkan new onset diabetes ya. Nah, apakah itu betul? Nih, kemudian ada paper yang publikasi bagaimana resiko new onset diabetes. Memang betul ada dia, tapi hanya 1 extra case diabetes. Tapi manfaatnya dia ada 5,4 rasio kardiovaskular yang bisa dicegah kalau kita memberikan statin 4 tahun. Jadi new onset diabetes itu memang ada tapi sangat kecil dibanding manfaat dari statin itu sendiri. Kita bisa lihat di sini bahwa all cause mortality, cardiac death, stroke dan lain-lain itu jauh lebih baik dibanding kelompok yang mendapatkan statin. Jadi alasan untuk new onset diabetes itu menjadi tidak relevan karena benefit dari statin jauh lebih tinggi dari itu. Kemudian dari atorvastatin kita bisa lihat bahwa yang ditakutkan adalah penurunan kognisi. Nah, ini udah ada scoringnya juga. Pasien-pasien yang mendapatkan statin maupun yang tidak, ternyata tidak ada gangguan kognisi dan memori domain dari berbagai skor. Bahkan ini diberikan selama 6 tahun. Jadi ini tidak perlu dikhawatirkan juga bila kita memberikan statin pada usia lanjut terkait dengan gangguan kognitif. Slide ini tadi sebagian besar berhubungan dengan presentasi Dr. Miftah, yaitu akut coronary syndrome diberikan statin. Nah, kalau yang ini adalah pasien yang stable cardiovascular disease, ya. Ini juga terkenal studinya bagaimana dia memberikan Rosuva dan atorvastatin, ya. Kemudian diukur 6 dan 18 minggu, dilihat kardiak troponinnya. Kita bisa lihat di sini bahwa troponin pada kedua kelompok ini betul, dia sama-sama turun, baik kelompok Rosuva maupun atorvastatin. Tapi pada kelompok atorvastatin, penurunannya itu jauh lebih tinggi troponinnya setelah di follow up sampai 18 minggu, sampai 21% dibanding baseline. Pada kelompok Rosuva turun juga, tapi 4,1%, sehingga
di sini mendapatkan p-value yang signifikan antara atorva dan rosuvastatin. Nah, ini studi yang menarik. Studi ini berasal dari suatu ide apakah atorva maupun rosuvastatin itu class effect. Class effect artinya kalau diberikan kepada berbagai macam populasi dan etnis, itu plasma exposure-nya, paparan plasmanya itu sama. Nah, ini kita lihat di sini. Atorvastatin ya dibandingkan jika diberikan pada ras bule ya, kaukasoid, juga dengan ras Asia. Kira-kira atorvastatin ini sama aja nggak punya efeknya antar berbagai ras. Nah, ini memang angkanya agak ngejelimet, tapi saya summary di sini bahwa dosis atorvastatin baik dari Asia maupun Kaukasia itu ekivalen dosis per body weight-nya. Artinya plasma exposure-nya itu tidak berbeda antara ras dan per body weight. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa atorvastatin itu punya class effect. Dia tidak dipengaruhi oleh ras. Kemudian kita lihat bagaimana dengan rosuvastatin dibandingkan lagi ras Asia maupun ras Kaukasoid. Nah, di sini ternyata bisa didapatkan bahwa penggunaan rosuvastatin pada ras Asia, plasma exposure-nya itu 2 kali lipat. Di sini bisa kita lihat ada ras Chinese, Asia, India, Melayu. Nih kita mungkin masuk Melayu ya, dan lalu ras Kaukasoid. Ternyata rasionya kita dibandingkan ras Kaukasoid ini hampir 2 kali lipat. Jadi artinya plasma exposure rosuvastatin ini lebih tinggi pada ras Asia dibanding ras orang Kaukasoid. Jadi artinya rosuvastatin ini tidak class effect. Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa rosuvastatin memang sangat tergantung pada polimorfism ya. Bagaimana profil atorvastatin dalam berbagai macam side effect yang biasanya kita takutkan di sini adalah terutama muskuloskeletal ya, atau mialgia, atau peningkatan serum baik CPK maupun fungsi hepar ya, rhabdomyolysis. Ini kita dibandingkan dengan placebo. Bahkan dibandingkannya juga dengan atorvastatin 80 mg, yang mungkin 80 dan 40 mg ini akan kita pakai dalam clinical practice kita sehari-hari. Mengingat pasien kita kebanyakan adalah very high risk maupun high risk. Ya biasanya kan yang muda-muda tidak akan datang ke kita. Biasanya yang datang itu yang udah diabetes, ada darah tinggi, ada CAD dan lain-lain. Ternyata ini tidak berbeda atorvastatin 80 bahkan dibandingkan dengan placebo ya. Sehingga American Heart Association itu mengeluarkan statement. Saya pikir ini statement yang sangat clear dan jelas yang menggambarkan bahwa betul statin itu bisa menginduce beberapa side effect. Tapi side effect itu sangat kecil. Muscle injury bahkan rhabdomyolysis itu sangat kecil, yaitu 0,1%. Hepatotoxic new diagnosis diabetes juga sangat kecil. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa manfaat statin ini mempunyai net clinical benefit-nya itu jauh di atas resiko yang kita takutkan ya. Jadi tidak beralasan kalau kita menunda pemberian statin pada pasien very high risk atau high risk hanya atas dasar ketakutan dari berbagai macam side effect ini. Nah, ini yang perlu dilakukan jika teman sejawat mempunyai pasien yang mungkin ada side effect statin. Misalnya ada pegal-pegal linu, ya kadang-kadang pegal-pegal linu juga usia tua juga sering ya, tapi kita konfirmasi memang apa pegal linu biasa atau ini terkait statin ya. Kita cek dulu, cek kreatinin kinase ya. Kalau kreatinin kinasenya lebih dari 4, ya memang kita tunda dulu 6 minggu. Ya, 6 minggu, kemudian kita cek CK lagi, kalau sudah turun, kita bisa mulai lagi dengan dosis statin yang rendah atau dengan statin yang selang sehari. Ya. Kemudian kita lihat lagi LDL-nya sudah mencapai belum, atau gejalanya muncul lagi enggak. Kalau gejalanya tidak muncul, tapi LDL-nya misalnya belum tercapai, tapi tidak bisa ditambahkan dosis statin, karena sudah maksimal tolerated dose, kita bisa menambahkan ezetimibe. Nah, kalau misalnya pasiennya nyeri, linu-linu, tapi CK-nya kurang dari 4, ya kadang kita cukup 2-4 minggu aja sambil kita pantau apakah bisa di re-challenge lagi statin mulai dari dosis rendah,
atau alternating dose, ya, yang penting LDL-nya nanti tercapai tanpa menimbulkan gejala. Kemudian ini yang paling ditakutkan memang rhabdomyolysis, tapi tadi sudah dikatakan bahwa insidensinya itu hanya 0, sekian persen. Biasanya rhabdomyolysis ini ditandai dengan kreatinin kinase lebih dari 10 atau bahkan lebih dari 40. Ya, ini memang tidak pada mayoritas kasus mungkin tidak bisa dengan statin, kita memakai obat ezetimibe, ya. Tapi ingat bahwa risiko-risiko ini hanya 0, sekian persen dibanding manfaat dari statin untuk mencegah cardiovascular event dan cardiovascular death. Sehingga saya mencapai kesimpulan bahwa high intensity statin, ingat high intensity, hanya ada 2, atorvastatin dan rosuvastatin, dan tidak semua dosis. Hanya atorvastatin 40, 80 dan rosuvastatin 20 dan 40. Itu adalah keharusan pada pasien-pasien very high risk atau high risk. Kita tahu bahwa pasien kita kebanyakan adalah very high risk dan high risk. Biasanya pasien sehat betul-betul tidak akan ke dokter. Yang ke dokter biasanya sudah diabetes, darah tinggi, ada gangguan ginjal, pernah ACS, ya, atau hanya terbukti dari imaging. Misalnya CT scan-nya kelihatan ada CAD yang signifikan, padahal pasiennya juga belum bergejala. Nah, itu langsung masuk very high risk. Nah, kemudian manfaat keseluruhan statin itu sangat substansial dan jauh melebihi resiko dari efek sampingnya. High intensity statin, terutama atorvastatin, ya, yang 40 dan 80, itu sangat safe pada berbagai multiple comorbidities, terutama dalam menjaga preserve renal function, mencegah peningkatan troponin, bahkan ini mempunyai class effect terutama pada etnis Asia. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator Dr. Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Iqbal. Kita sudah mendengarkan dari dua pembicara dan Dr. Iqbal sudah menjelaskan dengan jelas dan luas bahwa statin memang ada risiko, tapi kita lihat bahwa risikonya rendah dan keuntungannya lebih tinggi sehingga kita tetap harus menggunakan statin ini. Kita mungkin masih punya waktu untuk beberapa pertanyaan. Mungkin 2 kelompok pertanyaan yang akan dikemukakan. Yang pertama tadi ada yang sudah terhapus, ya, yaitu tentang berapa lama sih penggunaan statin ini, apakah aman atau harus rutin. Kita tahu bahwa mungkin di masyarakat, ya, kalau sudah turun di stop atau saya sekarang makan sop buntut apa-apa baru diminum gitu. Jadi mungkin untuk jangka lama dan rutin bagaimana? Mungkin Dr. Miftah, ya, pertanyaannya, silakan. Terima kasih Dr. Eko. Jadi untuk statin apakah harus diberikan? Jadi jawabannya betul, harus diberikan sampai kapan? Sampai seterusnya. Jadi seumur hidup harus dapat statin. Apalagi kalau pasien-pasien sudah dengan atherosclerotic cardiovascular disease, baik itu stroke ataupun pasien dengan acute coronary syndrome, maka dia harus mengkonsumsi statin seumur hidup, gitu. Sampai ada efek samping, ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Iqbal. Mungkin itu Dr. Eko. Terima kasih Dr. Miftah. Jadi harus rutin, dan untuk pencegahan vaskuler kita harus mempertahankan kadar LDL yang sesuai target. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih. Pada pasien dengan Dr. Adrian ini, ya, pada pasien dengan ACS, apakah pretreatment statin lebih direkomendasikan dengan menggunakan atorvastatin 80 dibandingkan dengan 40? Nah, ini mungkin jadinya salah pengertian mungkin, ya, bahwa kalau yang disebutkan Dr. Miftah tadi adalah bahwa pretreatment pada seorang yang akan menjalani PCI, apakah itu dengan ACS atau bukan. Sedangkan kalau pasien dengan ACS kan kita belum tahu dia pakai apa. Jadi mungkin ada 2 kelompok, bahwa orang yang mengalami ACS yang belum pernah mengalami statin, menggunakan statin sebelumnya, statin naive, atau pasien dengan ACS yang sudah pernah menggunakan statin. Jadi bagaimana tentang hal ini? Kita tahu bahwa yang ACS tadi kan sudah disinggung tentang PROOF-AID, ya, yang membandingkan atorvastatin 80 dengan Prava, ya, yang 195 turun sampai 62. Atau mungkin kita juga, ini nih di PROOF-AID itu baru mulai dalam 10 hari setelah ACS. Kalau di Miracle yang menggunakan juga 80 atorvastatin, dia antara 1 sampai 3 hari setelah ACS, ya. Jadi mungkin itu tadi, ya, Dr. Miftah diterangkan nih tentang kok ACS pretreatment, saya rasa bukan itu, ya. Silakan.
Ya, terima kasih Dr. Eko. Jadi betul, jadi beberapa jurnal mulai menginisiasi statin itu di hari kesekian, mungkin ada hari ketiga atau hari ke-5 atau hari ke-10. Jadi ternyata di guideline 2019 itu ada pembaharuan. Jadi ternyata kalau diberikan statin sebelum PCI, artinya di jam-jam awal sebelum di PCI, itu masih beneficial untuk pasiennya. Apakah pasiennya itu acute coronary syndrome ataukah pasiennya tidak acute coronary syndrome? Apakah pasiennya belum pernah mendapatkan statin sebelumnya ataukah pasiennya sudah dengan terapi kronis statin? Jadi tetap diberikan loading dose statin itu yang beneficial untuk pasiennya. Nah, tergantung dari jurnal mana yang kita baca. Jadi kalau memakai jurnal Armida itu yang diberikan adalah atorvastatin dengan dosis 80 mg loading dose-nya. Namun kalau dari meta-analisis yang lain dapat diberikan semua high intensity statin. Begitu Dr. Eko dari saya. Oke, jadi tetap ini kita bicara tentang pre-medikasi, pre-treatment dari statin sebelum PCI. Ini tadi pertanyaannya tentang ACS secara umum. Kalau orang mengalami ACS itu STEMI atau non-STEMI, bagaimana polisi kita dalam pemberian statin early phase dari atau acute phase dari ACS ini? Bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk acute coronary syndrome sendiri, memang yang dari guideline mengatakan rekomendasinya kelasnya 2A untuk pemberian loading statin, high intensity statin. Jadi sebelum PCI diberikan dulu statinnya. Seperti itu Dr. Eko, untuk pasien-pasien dengan acute coronary syndrome. Mungkin Dr. Iqbal akan menambahkan sesuatu? Ya, terima kasih Dr. Eko. Jadi yang harus diingat memang pemberian statin pada kasus ACS itu sebenarnya target utamanya itu kita bukan menurunkan LDL, tapi kita beyond itu yang tadi Dr. Miftah katakan, apakah menstabilisasi plak, mengurangi troponin dan lain-lain. LDL itu target jangka panjang. Saya pernah membaca suatu jurnal atau penelitian, mungkin Dr. Miftah tadi bisa ingat ya, saya lupa nama jurnalnya. Jadi jurnal itu mengukur CMR setelah pasien ACS diberikan ator dan rosuvastatin. Ternyata beberapa waktu diukur dengan CMR, ternyata pada kelompok yang diberikan atorvastatin itu miokardnya lebih banyak yang preserve. Saya lupa nama jurnalnya itu ya, mungkin Dr. Miftah bisa ingat gitu. Mungkin itu tambahan saya dari saya Dr. Eko. Oke, ya, terima kasih Dr. Miftah. Jadi memang sesuai guideline, jadi statin kita berikan pada fase akut, nggak usah periksa dulu lipidnya, dan bukan target lipid memang karena kita bicara tentang plaque stabilization dan semua pleiotropic effect dari statin yang kita. Oke. Satu pertanyaan terakhir, mungkin mudah-mudahan masih ada waktu, adalah dari Dr. Ahmad Fitrah. Bagaimana pendapat dokter mengenai penggunaan statin pada populasi CKD on HD? Silakan, siapa yang mau menjawabnya? CKD. Dr. Iqbal. Dr. Iqbal, silakan. Ya, terima kasih Dr. Eko, Dr. Miftah. Ya ini sangat praktikal ya pertanyaannya. Jadi saya belum pernah membaca bagaimana suatu ada randomized control trial atau konsensus yang sulit pada pasien-pasien CKD stage 5 atau hemodialisa. Karena outcome-nya ini masih belum tahu apakah statin mana nih pada pasien-pasien CKD dan apakah pemberian statin itu juga berdampak dalam mengurangi mortality dibanding sebenarnya pasiennya meninggal karena CKD-nya sendiri. Cuman yang harus ditekankan untuk CKD memang stage 1 sampai 4 terutama 3 ya, kita kan memberikan statin bertujuan jangan sampai nih CKD-nya progresif menjadi yang hemodialisa atau CKD stage 5. Nah, memang kalau dalam hal ini atorvastatin lebih baik dari dasar-dasar studinya. Tapi kalau pasien yang CKD stage 5 atau hemodialisa, saya belum pernah baca RCT-nya mana yang lebih baik dan apakah bisa mengurangi kardiovaskular event pada pasien-pasien yang CKD stage 5 atau hemodialisa. Dr. Miftah bisa menambahkan. Ya, terima kasih Dr. Iqbal. Jadi ya ini memang ginjal dan jantung ini katanya the deadly duo ya, duo yang mematikan ya. Tapi khusus untuk CKD dan statin ini yang saya ingat pernyataannya begini, kalau memang dia sudah dalam CKD on HD dan belum pernah menggunakan statin, jangan diberikan, tidak usah diberikan gitu. Tapi kalau dia sudah menggunakan statin sebelumnya dan dia kemudian jatuh ke dalam CKD yang harus mengalami hemodialisa, dilanjutkanlah statinnya. Kalau tidak salah begitu konsensusnya. Mungkin Dr. Miftah mau menambahkan? Ya, itu setuju dengan Dr. Eko. Jadi
Kalau misalkan pasien, jadi yang mungkin sama persis dengan yang dokter aku bilang, mungkin ya sekedar tambahan saja, adalah pasien yang belum pernah menggunakan statin sebelumnya, kemudian pasien jatuh ke dalam CKD stage 5, dan kita akan berikan statinnya untuk misalkan primary prevention, karena masalah diabetesnya lah atau apanya, sebaiknya jangan, karena tidak ada benefitnya. Jadi dari sharp trial, ternyata didapatkan subanalisis pada pasien-pasien yang sudah dengan HD itu tidak ada benefit pada pasien-pasien yang diberikan statin. Namun kalau sudah dengan statin, maka dilanjutkan. Seperti itu, Dr. Eko. Terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan dari kedua pakar kita ini penjelasan yang jelas bahwa kita harus menggunakan statin, high intensity, dalam jangka pendek tadi untuk keuntungan 30 hari pertama, tapi harus dilanjutkan jangka panjang karena mortality benefit dan sebagainya akan terus berlangsung sepanjang umur pasien ini. Terima kasih Dr. Iqbal, Dr. Miftah. Saya rasa sudah jam 10, kita harus tutup pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian sejawat sekalian. Ini ada 449 peserta. Terima kasih. Kita harus tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya adalah sesi opening ceremony. Sesi ini akan dimulai dengan pemutaran video sejarah Bandung Cardiovascular Update. Selamat menyaksikan.
Tidak terasa, Bandung Cardiovascular Update telah melewati belasan tahun dalam upayanya memajukan pengetahuan dalam penilaian, pengobatan, dan pengelolaan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya kepada para narasumber, moderator, dan peserta, mohon turut serta untuk ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya.